Halo semua, di video ini, saya akan menjelaskan macam-macam subjek hukum dari hukum internasional beserta pengertiannya. Perkenalkan, nama saya, Liri Tias Anjarwati dari Ilmu Hukum BNIM 24111764061. Subjek hukum itu ada bermacam-macam. Ada MNC, belligerent, e-check, Vatikan, dan individu. Di sini saya akan menjelaskan salah satu subjek hukum internasional, yaitu individu. Subjek hukum internasional adalah entitas atau individu yang diakui memiliki hak dan kewajiban di bawah hukum internasional serta dapat terlibat dalam hubungan hukum di tingkat internasional. Untuk menjadi subjek, entitas harus memenuhi syarat seperti 1. Personalitas hukum, legal personality, kemampuan memiliki hak dan kewajiban internasional. 2. Kemampuan melakukan tindakan internasional, misalnya membuat perjanjian. 3. Kekebalan dari yurisdiksi nasional negara lain. 4. Keanggotaan dalam organisasi internasional. Individu mulai diakui sebagai subjek hukum internasional setelah Perang Dunia Pertama, terutama melalui Perjanjian Versailles pada tahun 1919. Pengakuan ini memberikan individu hak untuk mengajukan kasus ke pengadilan internasional, seperti Mahkamah Internasional. Individu sebagai subjek hukum internasional merujuk pada orang-orang yang memiliki hak dan kewajiban di bawah hukum internasional. Meskipun tradisionalnya hukum internasional lebih fokus pada negara dan organisasi internasional, individu mulai diakui sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak dan tanggung jawab, terutama dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Berikut alasan individu dikategorikan sebagai subjek hukum internasional. Yang pertama, pengakuan hak asasi manusia, HAM, Deklarasi Universal HAM 1948, dan konvensi internasional memberikan perlindungan langsung kepada individu. Yang kedua, pertanggungjawaban pidana internasional. Individu dapat diadili di Mahkamah Pidana Internasional, ICC, atas kejahatan genosida, kejahatan perang, atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Kemudian, perlindungan dalam konflik bersenjata, hukum humaniter, konvensi Jenewa, melindungi individu, misalnya warga sipil, dalam konflik. Dan yang terakhir, akses ke mekanisme internasional. Individu dapat mengajukan keluhan ke lembaga HAM PBB atau pengadilan regional jika haknya dilanggar. Kemudian ada contoh subjek. Pertama, penjahat perang, individu seperti Slobodan Milošević, mantan Presiden Serbia, yang diadili di Pengadilan Pidana Internasional untuk Yugoslavia. Yang kedua, ada korban pelanggaran HAM, aktivis atau korban yang mengajukan kasus ke Komisi HAM PBB. Dan yang ketiga, praktisi HAM, individu yang memperjuangkan hak kelompok minoritas, misalnya LGBT, melalui instrumen hukum internasional. Dan yang terakhir, permasalahan yang dihadapi individu sebagai subjek. Pertama, kedaulatan negara versus hukum internasional. Negara sering menolak intervensi hukum internasional untuk melindungi individu, mengutamakan kedaulatan. Kedua, akses terbatas ke keadilan, biaya tinggi, prosedur rumit, dan kurangnya informasi menghambat individu mengakses pengadilan internasional. Ketiga, penegakan hukum tidak konsisten. Penegakan hak individu bergantung pada kemauan politik negara dan kapasitas lembaga internasional. Dan yang terakhir, ambiguity status hukum. Tidak semua hak individu diakui secara universal, tergantung konteks politik dan yurisdiksi. Terima kasih sudah menonton video saya tentang subjek hukum internasional. Sampai jumpa lagi.